Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati, pernahkah Bapak Ibu mengalami ketika pembelajaran berlangsung anak terlihat cenderung mengalah, sibuk dengan diri sendiri? Itu adalah indikasi bahwa pembelajaran yang kita berikan tidak maksimal. Kita harus menciptakan hal baru bagi mereka. Kita harus memecahkan kebekuan. Kita harus menciptakan ice breaking. Banyak cara yang dapat kita lakukan. Satu di antaranya adalah membuat game. Bapak Ibu pada sekolahnya hari ini saya akan mempraktikkan cara membuat game melalui aplikasi Excel. Selamat menyaksikan. Langkah pertama untuk membuat game tebak gambar dengan Excel ini adalah membuka lembar kerja Excel ya. Untuk sementara biarkan terlebih dahulu ukurannya, tidak usah diutak-atik ya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan gambar sebagai backgroundnya. Bagaimana caranya? Yaitu klik page layout, arahkan kursor pada background. Nah, kalau ada tanda seperti ini, kita pilih yang work offline karena kita sudah menyimpannya secara offline data yang akan kita pakai. Ya, siap. Ya. Kita cari gambar yang akan kita pakai. Nah, di sini ya. Kita ambil misalnya gambar Didi Kempot ini. Ya. Nah, ini dia. Langkah berikutnya atau langkah yang kedua atau ketiga, kita sedikit samakanlah ini jumlah kolom dengan jumlah barisnya ini ya, karena di sini hanya ada 4,5 kolom dan di sini ada 19 baris. Jadi kita buat 10 ke samping ya, kita tambah 1 ya. Kemudian kita ukur, kita ganti ukuran lebarnya ya, misalnya kita ganti menjadi 3,3 ya. Nah, untuk permainan ini, untuk membuat permainan ini kita hanya membutuhkan satu gambar. Untuk itu kita hapus saja. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol Ctrl Shift tanda panah ke bawah untuk membuang gambar yang ada di bagian bawah. Ya, kita klik kanan, kemudian kita sembunyikan. Iya. Hal yang sama kita lakukan pada gambar di sebelah kanannya. Caranya tekan Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Kita klik kanan, kita sembunyikan. Nah, kita masih menyisakan satu kotak ini ya, tuh fungsinya untuk meletakkan simbol tanda panah atas bawah ini ya, untuk menggerakkan. Nah, untuk itu kita nggak tutup saja ini ya, kita tutup saja, warnanya kita ganti, gambarnya kita tutup dengan warna yang lain. Anda boleh menggunakan warna putih, biru muda, oranye muda, kuning muda, atau yang lain ya, terserah Anda. Saya pilih yang oranye saja. Langkah keempat, langkah ketiga, langkah keempat adalah kita memberi nomor, memberi angka, karena kita akan membuka kotak-kotak ini secara acak. Caranya bagaimana?
kita boleh mengaturnya secara manual atau kita gunakan rumus. Saya lebih senang menggunakan rumus. Caranya kita blok dulu ini bidang ini ya, kemudian kita buat rumus di sini ya, simbol rumusnya sama dengan, kemudian kita ketik run between ini, artinya kita sedang membuat rumus mengacak angka-angka yang ada di kotak antara kotak 1 sampai kotak yang kesekian. Jumlah kotaknya ada 190. Jadi kita mulai dari yang terkecil bottom ini hingga yang terbesar yaitu 190. Nah, kita tidak perlu menekan enter ya, karena kalau menekan enter yang muncul hanya satu angka di kolom A1 ini. Lalu bagaimana caranya? Kita tekan tombol kontrol dan enter secara bersamaan. Nah, ya otomatis semua kotak ini sudah terisi angka secara acak. Ya, di sini ada 89, 182, 15, 26. Nah, kalau kita masih bisa mengatur angka-angka ini dengan mengacaknya berkali-kali, yaitu dengan cara menekan F9. Langkah selanjutnya adalah kita amati bagian-bagian yang mana dari toko ini yang mudah sekali ditebak. Ya, bagian-bagian yang mudah sekali ditebak, kita ganti angkanya agar lebih lama terbuka. Misalnya hidungnya di sini kita ganti menjadi 190. Atau matanya kita ganti jadi 180. Apalagi misalnya di sini, di sini misalkan ikat kepalanya 185. Kemudian ini rambutnya misalnya 178. Ya, kemudian di sini misalnya ini 170 misalnya, apalagi kira-kira cukup mungkin ya. Nah, kalau kita tidak ingin melakukan perubahan lagi, kita copy sekali lagi ya, kita copy dan kita timpakan pada bidang yang sama agar angka ini tidak lagi berubah ya. Nah, langkah yang kelima yaitu kita membuat tanda panah naik turun. Caranya adalah kita klik ikon developer ini, kemudian kita arahkan kursornya untuk mengambil simbol ini simbolnya ini, tanda panah naik turun ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengatur naik turunnya angka-angka yang ada di sini. Nah, bagaimana kalau di tempat atau di laptop Bapak Ibu tidak ada simbol ini? Mudah saja kita bisa mengambilnya di sini. File, kita ketik file, kemudian arahkan kursor pada opsi ya, kemudian klik automate ribbon. Nah, kita kliklah developer. Atau cara yang kedua adalah kita arahkan kursor ini pada bidang yang kosong, klik kanan, kemudian klik customize the ribbon, arahkan kursor, klik developer. Mudah sekali bukan? Langkah berikutnya yang keenam berarti ya, ini otomatis belum berfungsi Bapak Ibu ya, belum berfungsi, ini belum menaikkan ini. Agar ini berfungsi kita buat rumus, klik kanan, klik format control,
Nah, kemudian kita atur di sini. Current value-nya kita buat 0. Minimum value-nya 0, sedangkan maksimum value-nya ini kita ubah sesuai dengan banyaknya angka yang ada di dalam kolom ini, yaitu 190. Nah, sekarang kita beralih ke incremental change. Ada berapa angka yang akan diubah, itu maksudnya ya. Nah, semakin sedikit angka yang kita gunakan di sini, akan semakin lama toko ini tertebak. Begitu juga sebaliknya. Nah, saya lebih senang menggunakan angka sesuai dengan jumlah pertanyaan yang akan saya pakai sebagai kata kuncinya. Nah, karena pertanyaannya ada 5, saya pakai di sini incremental change-nya adalah 190 dibagi 5. Jadi kira-kira jumlah kotak yang akan terbuka itu sebanyak 38 kotak. Sel yang mana yang akan sebagai petunjuknya, kita klik saja di sini, kemudian kita klik di sini secara acak. Nah, berarti sel yang ini 5K ini terhubung ke sini. Baik. Ya, kita sekarang cek. Ya, kita lihat sudah terhubung 38, 76, kelipatannya 90. Turun. Iya, tapi ini belum selesai karena angka ini, perubahan ini belum terkoneksi dengan gambar. Bagaimana caranya agar angka-angka ini berfungsi menutup membuka gambar ini? Langkah yang berikutnya adalah kita lock bagian yang ini, kemudian kita klik simbol conditional formatting. Ya, arahkan kursor pada new rule, kita buat rumus baru, aturan baru. Di sini banyak format yang ditawarkan. Pilihlah format only cell the content. Ya, kemudian kursor kita arahkan pada bidang yang ini, jangan kita pilih between, tapi kita pilih pada bagian yang terakhir, yaitu less than or equal to, artinya bahwa perubahan angka ini disesuaikan lebih kecil atau sama dengan angka yang di sana. Ya, nah ini tinggal kita pindahkan saja begini. Udah selesai. Nah, sebelum kita tutup, kita atur formatnya. Ya, kita atur formatnya, kita ketik lagi di sini ya, kita atur formatnya. Ya. Arahkan ke fill, no color. Iya. Iya. Gambarnya kita tutup dulu. Baik, sekarang kita buka. Ah, ini dia. Nah, sekarang kita coba menghilangkan garis-garis yang ada di sini. Ya, caranya kita klik view. Nah, kita hilangkan graded-nya ini. Ya, sudah hilang. Nah, sekarang kita hilangkan lagi angka-angkanya. Ya, ini angka yang terakhir. Caranya ada dua macam, yaitu kita klik kanan. Kanan, format cell, number custom ini pada yang general kita ganti menjadi titik koma. Ya, nah sudah tidak ada angkanya. Atau langkah yang kedua adalah kita tekan tombol kontrol 1 sama, klik custom, ganti general dengan titik koma. Ya, nah sekarang sudah tidak ada garis dan tidak ada angka. Nah, sampai di sini
game permainan yang kita buat sudah jadi. Demikianlah Bapak Ibu, langkah demi langkah pembuatan game tebak gambar melalui Excel. Bila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam membuatnya, Bapak Ibu bisa menuliskan pesan pada kolom di bawah. Selamat mencoba Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.